vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa kita menggunakan Mazmur Tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria, menari, beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu,
ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh Dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dari Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini, mari kita perhatikan. Di sana ada tokoh yang bernama Kayafas. Injil Yohanes tampaknya ingin menampilkan kontras antara Kayafas sebagai imam besar Yahudi pada tahun itu dengan Yesus, sang imam agung yang menebus dan menyelamatkan bukan hanya untuk bangsa ini, artinya bangsa Yahudi saja, tetapi juga seluruh bangsa dan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Kayafas memberikan nubuat tentang kematian Yesus. Yesus sebagai sang imam yang mempersembahkan hidupnya, tubuh dan darahnya sebagai persembahan kepada Allah. Yesus yang adalah imam altar dan kurban tentu berbeda dengan Kayafas yang sekadar bernubuat, tetapi nubuatnya digenapi oleh Yesus. Sangat menarik bahwa Santo Yohanes dalam Injil memberikan catatan bahwa Kayafas adalah imam besar dan disebut imam besar untuk tahun itu. Imamatnya agak aneh, mencurigakan. Hanya untuk tahun itu dan bukan untuk seumur hidup sepanjang masa sebagaimana imamat Tuhan kita Yesus Kristus yang kemudian sekarang ini, yang kemudian dalam tradisi gereja Katolik sampai hari ini, imamat yang dianugerahkan kepada para imam itu menjadi anugerah seumur hidup, meterai sampai mati, tidak bisa dihapuskan. Itulah perbedaan antara imam besar Kayafas dan Yesus sebagai imam agung sejati dengan imamat yang abadi. Maka dapat dicurigai atau ditafsirkanlah, tidak usah dicurigai, imam besar Kayafas itu hanya penunjukan saja, bukan penahbisan. Ditunjuk
oleh otoritas sipil yang tentu saja dalam hal ini adalah kolonialis Romawi yang waktu itu sedang menjajah bangsa Yahudi. Itulah sebabnya juga dalam nubuat Kayafas dikatakan, jangan sampai ketika orang percaya semua pada Yesus, lalu kekuatan Roma datang mengambil alih bait suci. Maka imamatnya Kayafas, imamat yang sifatnya manusiawi, duniawi, bukan dalam rangka imam besar untuk pelayanan dan dalam rangka karya penebusan dan penyelamatan. Berbeda dengan Yesus sebagai Sang Imam Agung yang menebus dosa seluruh bangsa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dikatakan dalam Injil Yohanes bahwa Yesus menyingkir ke satu tempat yang disebut Efraim. Kalau dihitung durasinya, karena itu mendekati Hari Raya Paskah, kurang lebih 3 bulan menjelang Paskah Yahudi, yang nantinya Paskah itu akan diperbaharui oleh Yesus dengan Paskah Kristus yang bangkit dari alam maut. Durasinya kurang lebih 3 bulan. Dan dalam 3 bulan itu dikatakan dalam Injil, Yesus bersama murid-muridnya secara intensif dalam 3 bulan terakhir menjelang Yesus wafat. Yesus memberikan pendampingan secara khusus kepada para muridnya di Efraim. Tidak jauh dari satu padang gurun di tempat itu, dan di sanalah Yesus secara khusus bersama para murid menjelang sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kira-kira apa ya yang dilakukan Yesus di Efraim bersama para murid? Tentu Yesus mempersiapkan para muridnya untuk menjadi pelayan-pelayan sesudah Yesus wafat dan bangkit nantinya. Sesudah Yesus bangkit, kita tahu bagaimana penegasan-penegasan tentang kepemimpinan Petrus, tentang pelayanan, tentang kasih, penggembalaan, pengampunan, itu disempurnakan oleh Yesus sesudah kebangkitannya. Ini dalam konteks Injil Yohanes. Berbeda dengan Injil Sinoptik menjelang sengsara, wafat, dan kebangkitannya, Tuhan kita Yesus Kristus memberikan pengajaran-pengajaran tentang mental dan sikap agar para murid ini menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus dengan cara memanggul salib setiap hari, berjalan bersama Yesus, dan terus-menerus menyerahkan diri kepada kekuatan roh agar mereka menjadi pribadi yang setia dalam ketaatan, dalam kerendahan hati, dalam kemiskinan, dalam penyerahan kepada Allah. Injil Yohanes memberikan perhatian yang unik dan khusus. Demikian, semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam.
kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam